Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Faria Martatia dengan NIM 120220043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas perencanaan wilayah yang membahas mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang diampu oleh Bapak Hasirin STMT. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini terdapat 6 outline, yang dimana dimulai dari gambaran umum, pokok pemikiran teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah, pendekatan wilayah yang tertinggal, yang dilengkapi oleh studi kasus dan referensi. Apa itu pembangunan wilayah? Pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Selanjutnya itu ada 5 teori pokok pemikiran Keynesian. Yang pertama itu ada teori basis ekspor atau yang disebut dengan ekspor base, di mana pada teori ini menekankan pada sisi permintaannya, yang berarti bahwa perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau luar negeri. Dengan kata lain, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Teori basis ekspor menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain untuk pertumbuhan produksi wilayah. Besar permintaannya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, selanjutnya tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, diminta wilayah lain mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausial kumulatif. Teori ini terdapat 2 teori, yaitu dari sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama, itu ada teori Midral yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan sosioekonomi atau dengan kata lain Midral, yang menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonominya. Berdasarkan teori disebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Selanjutnya itu ada teori kutub pertumbuhan, di mana pada teori ini perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau yang sering disebut dengan polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan, atau yang sering disebut backward linkage atau forward linkage. Selanjutnya itu ada teori inti sampai pinggiran atau yang sering disebut dengan core periphery atau Friedman. Menurut Friedman pada tahun 1966 membagi daerah atas 2, yaitu inti atau yang sering disebut dengan core atau belakang atau yang sering disebut dengan periphery. Nah, core merupakan sumber pembangunan, inovasi cenderung menyebar ke pinggiran, di mana pada core ini menarik individu yang kreatif dan inovatif, lalu membentuk lingkungan yang kondusif. Akibatnya, periperi interaksi dan informasi periperi berkembang dan berusaha menekan elit core untuk mengurangi ketergantungan. Daerah periperi akhirnya berkembang dan berdiri sendiri menjadi core baru. Nah, hubungan antar keduanya terdapat hierarki daerah core dan periperi. Nah, secara ringkat, pokok pemikiran dari Keynesian dalam pembangunan wilayah itu
ada 3, di mana pada model ini berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran atau supply-nya dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Selanjutnya, menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai suatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas, jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Selanjutnya, menurut teori ini, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu, atau mengkutub dengan mengorbankan wilayah yang lain. Selanjutnya, terdapat 5 penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian, di mana pada teori ini berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain yaitu rendahnya investasi, lalu terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, deregulasi atau liberalisasi pasar atau yang sering dikenal dengan sebutan pasar bebas, selanjutnya partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah, dan masalah lemahnya ekonomi secara struktural. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal itu terdapat 2 pendekatan, di mana yang pertama itu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Pada pendekatan ini, dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Sedangkan pada pendekatan yang kedua, itu merupakan investasi publik pada infrastruktur, di mana pada pendekatan ini, investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, menurut Sekaresia tahun 2011. Lalu terdapat 11 kebijakan pembangunan wilayah, di mana yang pertama merupakan nasionalisasi industri, yang kedua merupakan investasi infrastruktur atau yang sering disebut dengan infrastruktur investment, yang ketiga yaitu bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Nah, di otomatis di sini artinya adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan tersebut menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengendalian pembangunan industri, di mana pada kebijakan ini, kebijakan industri adalah segala jenis intervensi selektif atau kebijakan dari pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan dapat menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Selanjutnya ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah. Nah, dari kebijakan tersebut, itu ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Atau regenerasi ekonomi bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan dengan mengatasi ketiadaan pekerjaan, istilah yang digunakan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Lalu selanjutnya yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Maksudnya di sini adalah bantuan wilayah yaitu uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Nah, dalam wilayah yang dibantu di sini itu terdapat 2 kriteria, di mana yang pertama yaitu wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah dan yang kedua adalah kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan spasial atau yang sering dikenal dengan rencana tata ruang. Selanjutnya ada inovasi kelembagaan perekonomian, lalu ada pengelolaan kota pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Selanjutnya ada
stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor atau yang sering disebut dengan export based stimulation. Lalu ada pembangunan kawasan industri yang menggerakkan efek berganda di wilayah tertinggal. Dari studi kasus yang diambil, di sini itu terdapat kawasan industri yang terdapat di Kabupaten Morowali, tepatnya di Kecamatan Bungku Timur, di mana di sini sudah disajikan peta wilayah studi kasusnya. Kawasan industri di Kecamatan Bungku Timur merupakan salah satu, yaitu PT IMIP yang merupakan salah satu perusahaan di Pulau Sulawesi, di mana perusahaan ini mengembangkan industri berbasis nikel. Diperlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang industri sehingga produk-produk dari turunan pengelolaan industri pengelolaan nikel tersebut memiliki nilai daya saing. Setelah itu, salah satu langkah meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi adalah dengan menyiapkan lokasi industri yang cukup memadai, yaitu dengan adanya kawasan industri. Nah, pengembangan kawasan industri tersebut berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, yang merupakan kebijakan pembangunan industri terutama untuk pemerataan dan penyebaran industri di luar Jawa dengan potensi nikel yang dimiliki dan kebijakan pemerintah yang menunjang pertumbuhan industri tersebut. Nah, pada PT IMIP sendiri atau dengan sebutan PT Indonesia Morowali Industri Park ini mengelola kawasan industri yang tidak hanya berbasis nikel, yaitu ada stainless steel dan carbon steel, di mana pada industri tersebut terdapat beberapa pendukung terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, krom, kapur, kokas, dan lainnya, hingga pelabuhan dan bandara. Kawasan industri IMIP juga merupakan kerjasama antara Bintang 8 Group dari Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari negara Tiongkok. PT IMIP sendiri memberikan setoran ke negara melalui pajak dan royalti. Setoran tersebut sudah terlaksana dari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dengan setoran ke negara ini terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berikut merupakan sumber referensi dari bahan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.